Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Astuti dengan NPM 23170511106 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan atau melaksanakan tugas 1 TBO yang berjudul tentang pengertian teori komputasi bahasa dan otomata. Di sini saya akan menunjukkan cara proses belajar saya tentang mencari apa sih teori bahasa dan otomata tersebut, bagaimana saya membandingkan materi-materi yang saya dapat dari internet, dari AI, dari YouTube, ataupun dari PPT yang telah saya buat. Nah, dari perbandingan tersebut, saya juga dapat menyimpulkan apa saja yang telah saya dapatkan. Sebelum saya menuju ke PPT, saya akan memberitahu tentang proses pencarian saya tentang pengertian-pengertian teori bahasa dan otomata. Pertama, saya akan menunjukkan dari AI, yaitu dari GPT. Di sini saya mencari tahu tentang apa sih teori komputasi bahasa dan otomata itu, dan AI ini telah menjelaskan lengkap sekali tentang apa itu teori bahasa dan otomata. Di sini dia menjelaskan yaitu cabang ilmu komputer yang mempelajari masalah yang dapat diselesaikan oleh komputer dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan secara efisien. Salah satu bagian penting dari teori komputasi adalah teori bahasa formal dan juga otomata tersebut itu sendiri. Dan di sini ada pengertian pertama, itu teori bahasa formal. Itu mencakup dari konsep dasar dalam teori bahasa formal. Itu sendiri memiliki alfabet, yaitu himpunan simbol yang membentuk kata. Misalkan alfabet biner, yaitu dia mencakup 0 dan 1 saja karena dia biner. Jadi dia memiliki dua himpunan aja, yaitu 0 dan juga 1. Sedangkan kata string itu dia urutan simbol dari alfabet, misalnya 101, sebuah kata yang dibentuk dari alfabet 0 sama 1. Jadi dia bisa disebut string atau kata karena dia sebuah bentuk dari alfabet itu, jadi dia gabungan. Nah, sedangkan bahasa atau language itu sendiri itu himpunan kata-kata mungkin atau diperbolehkan dalam suatu bahasa. Misal dalam bahasa biner, himpunan semua kata yang terdiri dari 0 dan 1 merupakan bahasa gitu. Nah, di sini bahasa formal ini ada kelompoknya juga. Jadi ada beberapa jenis kompleksitas yang dikenal sebagai Chomsky hierarchy atau bahasa reguler, bahasa bebas konteks, bahasa sensitif, dan juga bahasa tak terikat. Kalau dari AI seperti itu masuk dalam bahasa formal. Sedangkan teori otomata sendiri itu studi tentang abstraksi matematis yang disebut otomaton yang digunakan untuk memodelkan sistem komputasi. Jenis-jenis otomata juga paling umum itu ada FA. Nah, FA ini ada anaknya ibaratnya. Jadi dia punya dua nomor lain, yaitu DFA dibagi dua. Dari FA ini sendiri dia punya DFA dan juga NFA. Nah, DFA dan NFA ini sudah dipelajari dan akan dibahas di tugas kedua karena dia masuk ke FSM. Terus DFA ini setiap keadaan memiliki transisi tunggal untuk setiap simbol input. NFA ini bisa memiliki lebih dari satu transisi simbol input yang sama atau bahkan tidak ada transisi sama sekali. Dan di sini ada juga PDA atau pushdown automaton, seperti finite automaton, seperti dilengkapi dengan sebuah stack untuk menyimpan informasi tambahan. Terus Turing Machine ini juga model komputasi yang paling kuat dari yang lain gitu, memiliki memori yang tidak terbatas atau bisa tak berujung. Nah, di teori bahasa dan otomata ini juga punya hubungan antara bahasa formal dan juga otomata tadi. Itu punya hubungannya itu di bahasa reguler dikenali oleh FA, yaitu DFA atau NFA. Nah, bahasa bebas itu dikenali oleh pushdown atau
tadi ini PDA, terus bahasa sensitif ini, sensitive konteks ini dikenali oleh linear bounded automaton. Bahasa tak terikat dikenali oleh mesin Turing ini. Sedangkan saya mencari di YouTube pula, di YouTube ini hanya membahas tentang pengertiannya aja, yaitu otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi perbedaan otomata YouTube dan juga AI ini itu di AI dia membahas tentang matematis yang digunakan untuk memudahkan sistem komputasi. Sedangkan di sini itu lebih membahas ke mesin abstrak, atau dia bisa menerima dan juga membangkitkan sebuah kalimat. Di YouTube ini membahas tentang input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin juga mengindikasi apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Saya juga mencari di sebuah jurnal, lebih ke jurnal universitas yang telah dibuat oleh Kak Nurul Khairina. Bukan ke jurnal ya, lebih ke PDF atau web yang telah dimasukkan materi ini. Nah, di sini membahas tentang pengertian teori bahasa formal dan juga otomata seperti yang tadi. Di sini lebih membahas yaitu mempelajari teori dan mesin otomata, tapi dia pengertiannya dua kata yang berbeda, bahasa dan juga mesin otomata. Bahasa itu merupakan himpunan deretan string, untai atau simbol yang memiliki makna. Mesin otomata itu punya pengertian istilah untuk model dari sebuah mesin yang dapat memproses input dan menghasilkan output. Jadi dia seperti program, dia bisa menginput dan juga mengoutput. Mesin otomata juga merupakan mesin abstrak yang dibangun dari model matematika yang mampu mengenali dan menerima sebuah kata maupun kalimat dalam bahasa tertentu. Ini hampir sama dengan pengertian di AI ini. Cuman bedanya di PDF ini dia lebih dibagi lebih membahas tentang mesin yang ada pada konsep teori bahasa otomata ini gitu karena dia bisa menerima atau juga tidak diterima secara umum gitu di input mesin otomata tersebut. Dari ini kita dapat menyimpulkan yaitu saya membuat PPT tentang teori bahasa otomata itu sendiri. Dia memiliki pengertian yaitu cabang dari ilmu komputer dan matematika. Seperti yang sudah dijelaskan di AI tadi, kalau di teori bahasa dan otomata itu sendiri, itu masuk dalam matematis. Matematis ini atau tentang abstrakti matematis yang disebut otomaton. Nah, jadi saya menyimpulkan tentang cabang ilmu komputer dan juga matematika. Jadi dia lebih masuk ke ilmu komputer atau programming itu, dan juga dia masuk ke matematika itu sendiri karena dia membahas tentang angka, biner, seperti itu. Terus juga membahas tentang bahasa formal, grammars, dan mesin-mesin yang dapat mengenal bahasa-bahasa tersebut. Seperti yang telah di AI ini, YouTube dan juga PDF ini dia tentang bahasa, yaitu bisa dibagi beberapa bahasa formal itu sendiri gitu. Atau grammars atau juga mesin-mesin yang menginput dan juga mengoutput. Nah, dari bahasa dan juga otomata itu kita ke bahasa dulu. Nah, bahasa ini kan udah dibagi, bahasa formalnya kan udah dibagi menjadi 3 nih. Bahasanya juga bisa menjadi kumpulan string yang dibentuk dari alfabet tertentu.
juga digunakan menggambarkan pola dan struktur dalam ilmu komputer. Automata itu model matematis untuk mesin abstrak. Sama seperti automata ini, yaitu tentang abstraksi matematis. Juga terdapat beberapa tipe automata seperti finite automata, pushdown, dan juga Turing machine. FA ini tadi udah dijelasin, dia punya dua bagian lain, yaitu DFA dan juga NFA. Terus selanjutnya ada tipe-tipe automata, yaitu ini seperti yang tadi ini. Masing-masing memiliki kekuatan dan batasnya sendiri. Seperti yang tadi itu Turing machine ini paling besar, paling kuat kekuatannya untuk komputasinya. Lalu selanjutnya itu di aplikasi dalam komputer itu teori bahasa dan automata digunakan dalam pengembangan compiler, verifikasi formal, dan juga pengenalan pola penting dalam desain bahasa pemrograman dan algoritma. Jadi aplikasi dalam komputer di teori bahasa dan automata ini itu penting di desain bahasa pemrograman dan juga algoritmanya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari teori bahasa dan automata itu dia mencakup dasar dalam ilmu komputer. Jadi di ilmu komputer itu punya dasarnya. Nah, teori automata ini termasuk dalam dasarnya gitu. Nah, memiliki aplikasi luas dari pemrosesan bahasa alami hingga mesin hingga desain sistem komputasi itu. Jadi memiliki aplikasi yang luas. Teori automata ini punya beberapa aplikasi-aplikasi yang cukup luas di luar sana karena dia mencakup abstraksi matematis tadi, tentang dia memiliki matematika yang seperti contohnya biner, terus dia memasukkan simbol-simbol angka 0 dan juga 1 gitu. Dan juga dia pemrosesan bahasa alami hingga desain sistem komputasi. Jadi dia memuat desain juga, terus juga dia memuat sistem komputasi dasar gitu. Oke, cukup sekian proses belajar yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya cari dan juga saya buat PPT ini tentang perbandingan bagaimana sih teori bahasa dan automata itu gitu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.